きなものは強いやつ。弱。さくらはるかだ。ヘドが出る。 Halo Bolo, kali ini Dan Anime akan kembali melanjutkan cerita Spoiler Anime Windbreaker episode 38. Bila yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk tinggalin jejaknya. Oke? Nggak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Setelah Umemiya mengatakan tidak pernah menang melawan mereka sebelumnya, maksudnya Edo dan gengnya itu, Nire pun sampai kaget dan mengatakan, apa maksudnya itu? Umemiya pun lalu menjawab, seperti yang kalian tahu, kami menyatukan Furin. Banyak sekutu baru yang bergabung dengan kita, dan kita melakukannya untuk melindungi kota. Tapi Endo dan gengnya itu, apa yang mereka inginkan adalah untuk mengembalikan Furin seperti dulu, pada saat semuanya saling berkelahi untuk sampai ke puncak, menyebabkan kekacauan dan kehancuran. Kita sering berkelahi dengan geng Endo, tapi setiap kali melakukannya, itu seperti perjuangan yang putus asa dan tidak pernah mendapatkan kejelasan siapa yang menang. Saat itu terjadi, kita masih bertarung dengan faksi yang lainnya, dan karena itu kita mendapatkan banyak sekali sekutu. Itulah saat Furin mulai berubah. Akhirnya Furin menemukan tujuannya. Dari situ Endo dan gengnya kehilangan ketertarikan pada Furin yang punya tujuan. Dan saat itu mereka pergi dengan sukarela sambil membawa kekacauan dan kekerasan dari masa lalu. Karena itu mereka disebut sebagai bayangan yang ditinggalkan. Dan menurut Umemiya sekarang, bayangan itu akan mendatangi Furin lagi. Dan mereka mungkin akan merubah Furin menjadi sedia kala. Mendengar itu, semuanya pun pada melongo. Namun berbeda dengan Sakura. Sakura pun dengan tertawa mengatakan, jika itu yang mereka inginkan, lakukan saja. Jika dia ingin bertarung di Furin, jadi bisa menghemat waktu untuk kita mencarinya. Apa yang kalian takuti? Tugas kita sangat mudah. Tidak peduli siapa yang datang, tugas kita hanya menerbangkan mereka. Anjay, gaya sekali ya Bre Sakura itu. Dengan Sakura membayangkan perkataan yang mensupport Sakura, Sakura lalu mengatakan lagi, kalian semua akan melindungi apa yang penting bagi kalian kan? Bukankah itu alasan Bofurin ada? Dengan ucapan keras Sakura itu, Umemiya pun lalu membayangkan ketika Umemiya bicara dengan Kotoha karena kedatangan Sakura waktu itu. Selesai mengingat itu, Umemiya dengan senyum lalu mengatakan ke Sakura, aku sangat bersyukur Sakura, kau datang ke kota kami. Saat waktunya tiba, aku mengandalkanmu untuk mengurus Endo. Endo tidak begitu suka orang secara luas. Tapi saat dia menemukan apa yang dia sukai, pasti akan dia buru. Jadi sebaiknya kau bersiap untuk segalanya. Dengan raut wajah serius Sakura, Sakura pun menjawab, serahkan saja padaku. Dengan gaya Sakura masih mengatakan lagi ke Umemiya, tapi jangan salahkan aku, karena aku mencuri mangsamu atau apapun, oke? Dengan tertawa, Umemiya menjawab, tidak, Endo juga tidak tertarik denganku. Dulu saat dia masih di Furin, Umemiya dan Endo pun tidak pernah bertukar satu pukulan pun. Ia benar memang melawan Endo dan gengnya. Namun, di sana juga ada legenda selain Endo. Orang itu jauh lebih kuat daripada Endo. Dan 4 Raja Bofurin itu juga mengakui bahkan mereka tidak bisa mengalahkan orang itu. Dia adalah Chika Takishi. Dia kemungkinan adalah orang terkuat dari Furin. Dan ini lalu memperlihatkan Endo dan Takishi sedang berada di tempat lain. Dengan Endo menemui Takishi karena Takishi sedang menunggu orang untuk menyalakan petasan. Karena orang-orang itu mengambil tempat Takeshi sebelum Takeshi datang ke situ. Petasan pun juga dipasang di jidat tumpukan orang yang di atas. Wah, kejam banget ya Bre.
Dan ini kembali ke Bofrin lagi, dan Sakura sudah sparring dengan Hiragi. Dan Suge dengan Enomoto, dan Ryu juga, dan Kanji dengan Suo, dan Nirai pun bagian perairan. Karena minuman sudah siap, mereka berhenti untuk minum. Namun berbeda dengan Sakura, masih semangat sparring dengan Hiragi. Ryu pun tak heran dengan Sakura, karena Sakura mempersiapkan dirinya untuk melawan Endo. Dan Enomoto yang melihat Sakura dan mengatakan, menganggap Sakura selalu bertemu dengan masalah. Apa karena aura Sakura memancarkan yang memancing masalah? Anse dan kawan lainnya pun berubah jadi mumi dengan bercanda untuk menggoda Enomoto. Anse pun lalu mengatakan, jika Sakura melihat orang yang butuh bantuan dari jauh, dia akan langsung membantunya. Dan itulah kenapa dia mendapatkan dirinya dalam masalah, yang berarti Sakura secara keseluruhan, dia pria yang baik. Dengan semua melihat ke Sakura, Enomoto dengan senyum, lalu Enomoto merasa tidak ada yang bisa merubah Sakura. Hiragi pun lalu menyudahi sparringnya. Namun Sakura masih kekeh ingin bertarung lagi. Karena Sakura menganggap tidak ada waktu untuk istirahat. Karena si Bajirut Endo tidak tahu kapan akan datang. Namun Hiragi masih mengatakan, apa yang terjadi ketika dia muncul saat kau kelelahan? Tapi Hiragi merasa tidak ada gunanya menyuruh bersabar Sakura ketika melawan Endo nanti. Namun Sakura menjawab, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Karena Sakura tidak peduli siapa yang akan dilawan. Sakura sudah memutuskan tidak akan ada teman yang babak belur lagi. Dan Sakura menganggap jika bisa menjadi kuat, lalu Sakura bisa menyelamatkan semuanya. Karena Sakura tidak tahu kapan Endo datang dan tidak tahu apa yang dia lakukan. Oleh karena itu, Sakura akan menghindari segala macam penyesalan saat itu terjadi. Dan ini bukan waktunya Sakura untuk santai. Mendengar perkataan Sakura pun jadi bengong semuanya. Karena Kanji tahu Sakura akan jadi kuat, Kanji pun lalu mengajak Sakura untuk sparring. Teman Sakura pun juga sparring lagi. Karena mereka mendengar Sakura akan melindungi mereka, maka tugas mereka menjaga punggung Sakura. Memang pertemanan yang sangat epik ya Bre di Furin ini. Dan ini memperlihatkan anak-anak Furin lainnya sedang patroli. Namun tidak sengaja melihat seseorang mempunyai badan tinggi dan memakai kupluk serta baju Furin. Namun mereka tidak mengenali dia. Siapa ya Bre kira-kira? Dah lanjut nanti ya Bre. Stay tune, terima kasih. Bantu share-share dong biar subscribernya nambah.